Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sebagaimana surat edaran dari kementerian itu ditujukan kepada gubernur, wali kota, dan bupati. Kalau misalnya pada saat musim hujan itu, penumpang otomatis kita hentikan sementara dulu, menunggu sampai ya reda. Selamat pagi dari Jalan Limbolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Tindak lanjut edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepsek dan guru sekolah luar biasa sebutan Kepulauan mengikuti Hari Belajar Guru. Perjuangan Kartini pada masa kini harus direfleksikan dalam upaya kesetaraan gender dan emansipasi. KSOP Bau-Bau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan angkutan laut Lebaran 2025 di Pelabuhan Murhum, Bau-Bau. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 22 April 2025 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Tindak lanjut edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepsek dan guru sekolah luar biasa sebuton Kepulauan mengikuti Hari Belajar Guru. Ini merupakan kegiatan perdana di Sulawesi Tenggara. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Sebagaimana surat edaran dari kementerian itu ditujukan kepada gubernur, wali kota, dan bupati, dan bisa menggunakan dana BOS atau dana lainnya. Puluhan kepala sekolah dan guru sekolah luar biasa SLB sebuton Kepulauan mengikuti kegiatan Hari Belajar Guru yang digelar di gedung SLB Negeri 1 Bau-Bau di Kelurahan Waborobo pada Sabtu dan Minggu. Kegiatan ini diinisiasi oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SLB Provinsi Sulawesi Tenggara, PD Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia Sulawesi Tenggara, serta MKKS SLB Buton Kepulauan. Pelaksanaan Hari Belajar Guru merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Hari Belajar Guru. Kegiatan ini bertujuan memberikan ruang bagi guru untuk melakukan pengembangan kompetensi berkelanjutan atau PKB yang mana sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ketua MKKS SLB Provinsi Sultra, Yapsin Yadi, menyampaikan bahwa Hari Belajar Guru adalah kebijakan baru yang mulai dilaksanakan tahun ini. Untuk wilayah Sultra, pelaksanaan perdana dimulai dari MKKS SLB Buton Kepulauan. Karena kegiatan ini ada dilakukan dulu diawali kegiatan mandiri, artinya secara sendiri-sendiri dibebankan masing-masing. Mungkin harapan berikutnya adalah mungkin bisa di kegiatan sebagai begini bisa diintervensi oleh pemerintah. Sebagaimana surat edaran dari kementerian itu ditujukan kepada gubernur, wali kota, dan bupati, dan bisa menggunakan dana BOS atau dana lainnya. Sementara itu, Ketua MKKS SLB Buton Kepulauan Mas Rato menyebutkan kegiatan ini dilaksanakan sebagai respon cepat terhadap adanya surat edaran Menteri. Kegiatan perdana ini pun diikuti oleh 11 SLB yang tersebar di wilayah Buton Kepulauan. Ia menyebutkan selama kegiatan seluruh peserta mengenakan baju yang sama, keseragaman guru SLB seluruh Indonesia yang menunjukkan kekompakan, kolaborasi, dan semangat kolektif dari para kepala sekolah dan guru. Bahwa kami dari MKKS SLB Buton Kepulauan dengan sigap dan cepat kami langsung melaksanakan agenda tersebut yang mana kami lakukan hari ini, di mana di dalamnya adalah ini kami melakukan sebanyak 11 sekolah di wilayah Buton Kepulauan. Bagaimana disampaikan tadi ada SLB di Kota Bau-Bau adalah 6, di Busel 1, di Wakatobi, dan di Buton juga di Buton Tengah. Diketahui penjadwalan Hari Belajar Guru dilaksanakan satu kali dalam seminggu yang diikuti oleh kelompok kerja guru atau KKG atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP dan kelompok kerja kepala sekolah atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS. Untuk SLB, kelompok kerja guru terbagi 5, yakni KKG Tunanetra, KKG Tunarungu,
KKG Tunagrahita, KKG Tunadaksa, dan KKG Autis. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik, mendengar kita ke berita berikutnya. Perjuangan Kartini pada masa kini harus direfleksikan dalam upaya kesetaraan gender dan emansipasi. Pentingnya memberi ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan dunia. Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Bau-Bau Waode Hamsinabolu dalam apel pagi Pemkot Bau-Bau yang dilaksanakan di lapangan upacara kantor Wali Kota Bau-Bau kemarin pagi. Dalam apel ini seluruh ASN perempuan mengenakan pakaian kebaya. Wakil Wali Kota Bau-Bau juga mengatakan perjuangan Kartini adalah perjuangan untuk kesetaraan, untuk emansipasi, dan ia juga menambahkan bahwa memberi ruang bagi perempuan untuk berkinerja dan berkontribusi pada pembangunan adalah kunci bagi pembangunan yang adil dan maju. Wakil Wali Kota Bau-Bau ini juga menekankan bahwa perjuangan kesetaraan gender tidak hanya melibatkan perempuan tetapi juga laki-laki. Ia menambahkan bahwa perempuan dan laki-laki bisa menjadi mitra dalam membangun Indonesia. Selain berbicara tentang kesetaraan gender, Waode Hamsinabolu juga menyoroti pentingnya kinerja. Ia menekankan bahwa ruang untuk perempuan di Indonesia saat ini sudah semakin terbuka dan perempuan harus menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Lebih lanjut, Waode Hamsinabolu juga menegaskan bahwa kesetaraan gender di Indonesia sudah semakin diakui. Kesetaraan gender ini disuarakan di berbagai daerah, dari provinsi hingga kabupaten dan kota. Dengan demikian, peringatan Hari Kartini 2025 di Kota Bau-Bau menjadi momentum penting untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender, memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki saling mendukung dalam membangun bangsa. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton Pagi dan kita ke berita lainnya. KSOP Bau-Bau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan angkutan laut Lebaran 2025 di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Hasil evaluasi tersebut memunculkan beberapa usulan, yakni pembangunan kanopi di area debarkasi, dan penertiban akses masuk terminal hanya untuk penumpang bertiket. Selengkapnya Afriansa melaporkan. Kalau misalnya pada saat musim hujan itu, penumpang otomatis kita hentikan sementara dulu, menunggu sampai ya reda hujan. Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Bau-Bau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan angkutan laut Lebaran Anglep 2025 di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Hasil evaluasi tersebut memunculkan beberapa usulan, yakni pembangunan kanopi di area embarkasi-debarkasi dan penertiban akses masuk terminal hanya untuk penumpang bertiket. Kepala KSOP Kelas 2 Bau-Bau Tahir Laitupa mengatakan evaluasi ini untuk mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan demi kelancaran pelaksanaan angkutan laut di masa mendatang. Salah satu kendala teknis yang menjadi perhatian kata Tahir adalah aktivitas naik turun penumpang saat hujan deras akibat tidak adanya pelindung. Untuk mengatasi hal ini, KSOP Bau-Bau mengusulkan pembangunan kanopi yang menghubungkan pintu terminal dengan kapal. Pertama terkait dengan kegiatan embarkasi-debarkasi. Kegiatan embarkasi-debarkasi ini kan lancar kalau untuk Bau-Bau, lancar untuk itu. Tapi kalau misalnya pada saat musim hujan itu, penumpang otomatis kita hentikan sementara dulu, menunggu sampai ya reda hujannya itu baru bisa naik atau turun untuk itu. Maka satu kekurangan yang kita lihat di situ ya mungkin ke depan lagi kami mungkin koordinasi dengan pimpinan kami di pusat untuk mungkin diprioritaskan untuk itu. Yang untuk kanopi itu, untuk kegiatan embarkasi-debarkasi. Selain infrastruktur, KSOP Bau-Bau juga menyoroti keberadaan warga yang tidak memiliki tiket namun masuk ke area terminal. Guna menjaga ketertiban dan keselamatan, pihaknya menegaskan bahwa hanya penumpang yang memiliki tiket resmi yang diperbolehkan memasuki terminal.
Nah, makanya saya tegaskan ke mereka, staf kami di lapangan, pokoknya yang bisa masuk di dalam gedung terminalnya itu, kecuali orang yang memiliki tiket untuk itu, karena kita khawatirkan nanti akan terjadi apa-apa buat itu, mereka kan siapa yang bertanggung jawab untuk itu. Jadi menurut kami sendiri, kalau memang SOP-nya sudah begitu, kita jalankan dengan begitu aja. Evaluasi pelaksanaan Anglep 2025 ini akan menjadi landasan bagi KSOP Bau-Bau dalam mempersiapkan angkutan Natal dan Tahun Baru mendatang. Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan demi terciptanya perjalanan laut yang aman dan nyaman bagi seluruh penumpang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Baik, mendengar kita ke berita yang terakhir. Kantor Kesa Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 2 Bau-Bau mencatat jumlah penumpang angkutan laut lebaran atau Anglep tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala KSOP kelas 2 Bau-Bau Taher Laitupa mengatakan adanya kenaikan jumlah penumpang sebesar 11,79% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Ia juga mengatakan total penumpang yang naik dan juga turun selama Anglep 2025 mencapai 80.524 orang, naik sekitar 8.000 orang dibanding tahun lalu yang hanya 72.029 orang. Taher juga mengatakan kenaikan jumlah penumpang ini melampaui prediksi awal pihaknya yang hanya memperkirakan sekitar 10%. Apalagi masa operasional angkutan lebaran tahun ini lebih singkat dibandingkan tahun 2024 lalu, namun realisasinya justru lebih tinggi. Pelaksanaan Anglep 2025 mulai 21 Maret hingga 11 April. Taher juga mengatakan meski secara nasional terjadi penurunan jumlah penumpang, namun di Bau-Bau justru ada peningkatan. Ia juga mengatakan kelancaran Anglep 2025 di Pelabuhan Bau-Bau berkat sinergi yang baik antara aparat TNI, Polri, operator kapal, dan juga media yang aktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tindak lanjut edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepsek dan Guru Sekolah Luar Biasa atau SLB sebuton Kepulauan mengikuti Hari Belajar Guru. Perjuangan Kartini pada masa kini harus direfleksikan dalam upaya kesetaraan gender dan emansipasi. KSOP Bau-Bau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan angkutan laut Lebaran 2025 di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.